Hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan bagaimana mengingat 2000 tahun yang lalu setelah Tuhan Yesus bangkit di atas kayu salib dari kematiannya, maka ada 40 hari Tuhan masih ada di bumi ini. Dia datang justru melawat menemui para muridnya dan juga orang pilihannya. Saudara, tentunya ada satu rahasia bagi Yesus setelah dia bangkit. Dia mau bertemu kembali dengan murid yang dikasihi dan para murid lainnya. Ada lebih 500 orang murid Tuhan Yesus dan 12 orang adalah murid pilihan Tuhan Yesus. Saya percaya pada pagi hari ini ada sesuatu yang Tuhan bagikan kepada kita dengan tema firman Tuhan, yaitu rahasia di balik kebangkitan Kristus. Kalau di mana 3 sesi berturut-turut kita telah mendengarkan rahasia penyaliban Yesus, maka sekarang saya akan bagikan kepada saudara tentang rahasia di balik kebangkitan Kristus. Saudara, Yohanes mencatat dalam pasal 20 ayat 11 sampai 18 satu kisah yang luar biasa indahnya. Ayat ini berkata demikian, Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Saudara, perhatikan Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Luar biasa ya. Begitu mendengar suaranya, dia mengenal bahwa itu adalah suara daripada Tuhan Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia mengatakan hal itu kepadanya. Bapak Ibu yang kasih, inilah suatu drama kosmos yang luar biasa, di mana terjadi satu kebangkitan dan Tuhan itu melawat orang pertama yang datang ke kuburnya. Siapa orang pertama yang dicatat oleh Yohanes? Dia bukan murid Yesus yang dipilih oleh Tuhan, tapi seorang yang bernama Maria Magdalena. Saudara, bagaimana kisah ini dapat mengubah kehidupan para murid Yesus yang mereka tadinya telah menyangka gurunya telah mati, tapi dengan kebangkitannya dan menampakkan diri kepada muridnya, maka dikatakan dalam Alkitab, dia merasa sesuatu dalam hidupnya diperdamaikan kembali dengan Tuhan. Saudara, rahasia apa di balik kebangkitan Kristus? Yang pertama, saya mau katakan kepada saudara, kesedihan tidak pernah permanen. Saudara, dari kisah ini kita banyak belajar. Kesedihan adalah sesuatu dalam hidup kita yang pasti. Setiap saudara pasti pernah mengalami kesedihan. Siapa di tempat ini yang tidak pernah mengalami kesedihan? Semua pernah mengalami yang namanya kesedihan. Saudara, kalau kita baca kitab Markus, maka di situ Yesus bercerita mencatat bagaimana Kristus mengalami kesedihan. "Hatiku sangat sedih, mau mati rasanya," pada waktu dia bergumul yang ada di taman Getsemani. Saudara kasih, kesedihan adalah sesuatu yang normal dalam hidup kita. Tapi Alkitab berkata kesedihan itu tidak permanen. Yang setuju katakan amin. Saudara, yang normal kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kehidupan yang normal adalah ketika anak menguburkan orang tua. Saudara, tetapi dari kisah ini kita melihat bagaimana Allah Bapa di surga, Allah Bapa di surga yang berinkarnasi menjadi Yesus Kristus di bumi ini, dia menguburkan putra tunggalnya, saudara. Satu kesedihan luar biasa.
Dapat kita bayangkan bagaimana seorang tua menguburkan anaknya ketika itu. Dia mengalami kesedihan yang luar biasa. Kesedihan yang besar juga pernah dialami oleh Elia. Kesedihan yang besar juga pernah dialami oleh Musa. Saudara yang kasih, kita tidak dapat membayangkan sesuatu yang pernah terjadi dalam hidup kita. Mau saudara, tidak mau dalam kehidupan ini, kesedihan pasti pernah mampir dalam hidup saudara dan saya. Kita melihat dari ayat tersebut bahwa pagi itu Maria, setelah hari Jumat yang hiruk pikuk itu dengan Yesus disalib, maka pada hari Sabtu ada suatu hari yang penuh dengan keheningan. Begitu hening hari Sabtu itu. Saudara, kita melihat bagaimana Maria Magdalena, seseorang yang Yesus jamah, maka dia mengikuti Yesus. Sejak Tuhan Yesus diadili, dicambuk saudara. Ya, Maria Magdalena terus mendampingi orang yang dikasih dan dicintainya. Bahkan ketika Tuhan Yesus memikul salib, dia ikut berjalan di pinggir sampai berada di bukit Golgota. Bapak Ibu saudara kasih, catatan daripada Yohanes ini sungguh luar biasa dan mengisahkan bagaimana seorang yang terpanggil dari kehidupan yang lama masuk dalam kehidupan yang baru. Dia memiliki cinta dan kasih mula-mula kepada gurunya, yaitu Yesus Kristus. Saudara, setelah hari Jumat yang hiruk pikuk dengan penyaliban Yesus, maka tidak ada satu ayat pun di Alkitab mencatat tentang heningnya hari Sabtu, saudara. Maka pada waktu minggu pertama, minggu pagi-pagi, Maria Magdalena terburu-buru dia datang ke kubur Yesus. Dan Alkitab mencatat dengan jelas, tadi ayat yang kita baca, dia tidak mendapati sesuatu di dalam kubur Yesus. Saudara yang kasih, saya mau beritahu pada saudara satu pengertian yang luar biasa. Maria Magdalena dalam tradisi gereja abad pertengahan itu disebut sebagai dia mantan pelacur. Tetapi kalau kita baca dalam Alkitab, tidak ada satu dokumen pun yang menyatakan Maria Magdalena itu adalah mantan pelacur. Yang ada di Alkitab adalah Maria Magdalena adalah seorang yang dirasuk oleh 7 setan dan Tuhan Yesus membebaskannya. Saudara yang kasih, luar biasa, guru yang dicintainya, guru yang hatinya lembut, saudara, harus mengalami penderitaan yang ada di pikirannya. Pada waktu itu, seperti dia mengalami kesedihan, dia mengalami sesuatu tekanan dalam hidupnya. Dia tidak dapat berbicara kepada banyak orang, tapi dia simpan itu semua dalam hidupnya. Dan akhirnya Tuhan menyatakan kepada Maria, Maria, kesedihan itu tidak permanen. Kenapa? Karena Yesus bangkit melawan kesedihan dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang bersyukur katakan amin. Yang bersyukur katakan amin. Jika hari ini ada satu peristiwa dalam kehidupanmu yang membuat engkau sedih, engkau harus bangkit dan engkau harus melihat satu kenyataan bahwa Tuhan Yesus yang kita percaya, Tuhan Yesus yang kita sembah, dia tidak mati dan dia bangkit dan dia memulihkan hati yang namanya Maria Magdalena. Bapak Ibu yang kekasih, kesedihan yang mendalam bukan hanya berefek kepada tubuh fisik secara badania, bukan. Menurut para ahli, kesedihan yang mendalam bisa menurunkan daya konsentrasi sampai ke titik yang paling rendah, ketidakmampuan untuk konsentrasi atau fokus. Saudara, ketika Maria sampai di kubur, saudara perhatikan, dia hanya melihat 2 malaikat. Yang satu ada di posisi kepala yang tadinya mayat Tuhan Yesus ada, dan yang satunya ada yang tadinya Tuhan Yesus ada di posisi kaki, saudara. Saudara yang kasih, kalau kita baca di dalam perjanjian lama, maka semua orang-orang kudus kalau bertemu dengan malaikat Tuhan, dia tersungkur. Dia tidak berani saudara menatap, dia tersungkur, dia menghormati, dia terus memuji malaikat Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan Maria, saudara? Ketika itu emosinya datar, dia diam saja, dia biasa saja, dia ngomong dengan entengnya saudara kepada malaikat itu, apakah kalian melihat Tuanku, guruku? Saudara, emosi dikatakan, kesedihan yang mendalam bukan hanya menurunkan kesehatan kita saja, tapi kesedihan yang mendalam bisa menurunkan daya konsentrasi sampai kepada titik terendah. Saudara, kesedihan yang dalam bisa membuat orang juga menjadi tawar hati. Nah, emosinya begitu dingin sehingga tidak ada ekspresi yang Maria tampakkan pada waktu itu. Dia bertemu padahal dengan malaikat Tuhan. Saudara kasih, yang lebih menariknya lagi,
ketika matanya lagi tidak sanggup mengenali gurunya, saudara. Yesus ada tempat itu, Kristus ada tempat itu, saudara. Dia tidak mengenali dengan mata jasmaninya, tetapi telinganya masih bisa mendengar suara orang yang dia cintai, gurunya. Saudara yang kasih, konsentrasi itu perlu dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mengalami kesedihan, maka kesedihan bisa membuat orang begitu tumpul dalam konsentrasi. Sampai Tuhan Yesus dalam ayat ini berkata, dia memanggil Maria. Saudara, mata yang tidak mengenal, tapi dia sanggup mendengar suaranya. Yesus punya suara yang lembut dan ciri khasnya, dan Maria tahu. Dan dia berkata, Rabuni. Saudara, artinya guru. Maria mau menghampiri Yesus. Yesus berkata, jangan saatnya sebelum aku kembali kepada Bapakku. Saudara, kesedihan yang mendalam ini sangat mengerikan. Kesedihan, saudara, oleh orang yang mengalami pembebasan pada waktu itu yang namanya Maria Magdalena. Dia begitu kehilangan dari sang pembebas dalam hidupnya ketika ditangkap, dianiaya, disalibkan sebagai seorang penjahat. Dia mengalami satu kesedihan yang luar biasa. Tapi Yesus, dia bangkit. Dia memulihkan kesedihan dalam kehidupan Maria Magdalena. Saudara yang kasih, apa yang membuat engkau tidak berdaya hari-hari ini? Apa yang membuat engkau sedih hari-hari ini? Sehingga engkau menatap hari depanmu tidak ada harapan. Camkan baik-baik, Alkitab berkata, dari peristiwa Maria Magdalena, Tuhan berkata, karena aku bangkit, maka tidak ada kesedihan yang permanen. Yang setuju katakan amin. Yuk beri tepuk tangan kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Di masa pandemi, Tuhan menemukan anak-anak Tuhan yang sedih. Mungkin ada keluarga yang ditinggalkan. Tapi ingat kisah ini. Yesus bangkit mengalahkan kesedihan. Dan dia panggil, Maria, ini aku. Tuhan ada di dalam hidupmu, dan Tuhan ada sangat dekat dalam hidupmu. Dan dia telah bangkit. Ingat baik-baik, kesedihan tidak ada yang permanen. Kedua, rahasia kebangkitan Kristus. Dikatakan dalam Alkitab adalah kekecewaan tidak pernah permanen. Ketika para murid Tuhan Yesus mengikut Tuhan selama 3,5 tahun, mereka bersama-sama dengan gurunya. Mungkin dan berpikir, aku terus berjalan dengan guruku. Aku banyak melihat karya daripada Allah. Tiba-tiba apa yang terjadi? Gurunya ditangkap, disiksa, dan disalibkan. Ada beberapa dari mereka yang menyesal karena mereka telah meninggalkan semuanya, segalanya, dan dia ikut Yesus. Tapi apa yang dihadapi? Yesus diadili dan dihukum mati di atas kayu salib. Saudara yang kasih,
Mereka murid pilihan Tuhan menggantungkan hidupnya 24 jam kepada Kristus waktu itu. Orang Farisi dan ahli Taurat berkata, Yesus ditangkap karena dia menghujat Allah. Ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang yang dihormati oleh orang-orang lain pada waktu itu, pada umumnya. Tapi Yesus ditangkap. Betapa menyesal dan kecewanya para murid pada waktu itu. Bahkan Petrus menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok 3 kali. Saudara yang kasih, tiba-tiba 3 hari setelah kematian, Yesus bangkit dan dia mengalahkan maut. Apa yang dilakukan? Yesus tahu bahwa murid-murid pilihannya mengalami kekecewaan dan penyesalan. Tuhan datang dan mengunjungi para muridnya dan orang pilihannya. Pada waktu Tuhan mengunjungi murid-muridnya, di situ Thomas tidak ada. Dan ketika Yesus berkunjung ke tempat lain, Thomas datang dan teman-temannya berkata, tadi Kristus ada di tempat ini. Thomas berkata, aku gak percaya, dia sudah mati. Mana bisa dia bangkit, dia sudah mati. Tapi Allah itu setia dan adil. Tuhan Yesus sengaja mencari Thomas. Dan pada waktu bertemu dengan Thomas, dia berkata, Thomas, ini aku. Inilah tanganku yang bekas dipaku, dan ini luka di lambungku yang bekas ditombak. Kemudian Thomas tersungkur dan menyucukkan jarinya. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang belum melihat namun percaya. Saudara yang kasih, Tuhan tahu mereka mengalami kekecewaan karena mereka telah meninggalkan semuanya dan mengikut Tuhan. Saudara yang kasih, mereka berharap kalau ikut Tuhan mereka bisa jadi pemimpin-pemimpin seperti gurunya pada waktu itu di dunia. Tetapi Tuhan kita dikatakan dia punya rencana yang besar dan agung terhadap setiap kehidupan muridnya pada waktu itu, juga kepada kehidupan saudara dan saya hari ini. Tuhan punya rencana yang besar bahwa mereka dipersiapkan akan menjadi pemimpin nanti di Yerusalem baru dan di dunia yang baru, di langit yang baru yang Tuhan akan segera datang untuk kali yang kedua. Bapak Ibu saudara yang kasih, ketika engkau mengalami kekecewaan seperti murid Tuhan Yesus, kau telah meninggalkan segalanya dalam hidupmu dan engkau ikut Tuhan 24 jam. Tapi kau mengalami sesuatu yang dalam hidupmu sepertinya Tuhan tidak ada. Dan kau pendam kekecewaan yang mendalam dalam hidupmu dan terus engkau pendam mendalam. Hari ini Tuhan berkata, aku bangkit, aku punya rencana yang besar dalam hidupmu. Bukan hanya ketika engkau melihat hidupmu di dunia ini saja, tapi Tuhan akan mempersiapkan hidupmu nanti di langit yang baru dan di Yerusalem yang baru. Yang setuju katakan amin. Saudara, tahun paradigma yang baru mengubah kita. Hidup kita bukan hanya saat ini saja apa yang kita lihat dengan mata jasmani, tapi Tuhan telah mempersiapkan jauh ke depan, yaitu di dunia dikatakan langit yang baru dan di Yerusalem yang baru. Kenapa Tuhan sengaja mencari Thomas dan mengunjunginya? Di Roma pasal 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara yang kasih, ayat ini membuktikan ketika kita percaya Yesus tetapi tidak percaya kebangkitan Tuhan dalam hidup ini, kita masih pendam kesedihan, kita masih pendam kekecewaan, maka hidup kita tidak akan pernah sampai masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu kasih, betapa pentingnya kita harus mengakui kebangkitan Yesus dalam hidup kita. Alkitab berkata kesedihan tidak akan pernah permanen dan kekecewaan tidak akan pernah permanen, sebab Yesus bangkit. Bapak Ibu kasih, mari saya mengajak saudara, putuskan dalam hidup kita hari ini
Jika engkau mengalami kekecewaan karena ikut Tuhan, dan engkau telah meninggalkan segala sesuatunya, engkau datang kepada Tuhan dan berkata, engkau telah bangkit dalam hidupku Tuhan, dan kekecewaan tidak ada dalam hidupku, sebab engkau telah bangkit dan mengalahkan maut dalam hidupku. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Jika saudara mengalami kesedihan, kekecewaan, datang sama Tuhan dan percayakan kebangkitannya supaya kita bisa masuk surga. Yang ketiga, rahasia kebangkitan Yesus. Inilah poin yang terpenting yang saudara harus pahami. Dosa seberat apapun tidak pernah permanen. Yang setuju katakan amin. Dosa seberat apapun tidak pernah permanen. Saudara, tidak ada dosa yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tidak ada dosa yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita datang sama Tuhan berarti kita bertobat. Amin. Bertobat artinya berbalik. Bertobat artinya meninggalkan kehidupan yang lama. Bertobat artinya mengikut Yesus Kristus. Jadi di dalam Yesus Kristus tidak ada dosa yang permanen. Saudara, melalui kebangkitan Kristus, Allah berkenan kepada anaknya bahwa Allah dipuaskan dan disenangkan oleh korban Kristus di kayu salib. Oleh karena itu dikatakan pengampunan turun atas kita. Kalau Tuhan telah mengampuni kita, kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Pengampunan dosa bisa terjadi oleh karena kuasa kebangkitan Kristus di kayu salib. Yesus bangkit membuktikan dia layak dan bahwa korbannya memuaskan, menyenangkan Allah, sehingga pengampunannya melimpah-limpah turun pada semua umat pilihannya, yaitu kita semua. Melalui kebangkitannya, dosa seberat apapun tidak pernah permanen. Apa itu dosa yang permanen? Dosa yang kekal. Apa itu dosa yang kekal? Dosa yang menghujat Roh Kudus. Dan apa itu dosa yang menghujat Roh Kudus? Dosa yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai mati. Jadi dosa yang permanen adalah dosa yang kekal. Dosa yang kekal adalah dosa yang menghujat Roh Kudus. Dosa yang menghujat Roh Kudus adalah dosa yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai mati. Melalui kebangkitan Kristus tidak ada dosa yang permanen. Karena Tuhan mengampuni setiap dosa umat manusia, maka kita harus datang kepada Tuhan, berbalik dari kehidupan yang lama dan masuk dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Setiap kita, saudara, punya yang namanya kebiasaan buruk atau bad habit. Setiap kita, saudara-saudara, dan saya juga. Tapi karena Yesus dari kayu salib, dia melepaskan segala bad habit atau kebiasaan buruk kita. Saudara yang kasih, ada kebiasaan buruk sampai hari ini mungkin dalam kehidupan saudara yang sulit dan amat sulit untuk dilepaskan. Dan kebiasaan buruk itu sulit untuk dihentikan mungkin sampai hari ini. Dan mungkin dosa itu sudah berkarat dalam hidupmu sampai saat ini. Dan sulit untuk ditinggalkan dalam hidupmu. Mungkin dosa itu telah mencengkram hidupmu sampai hari ini. Ingat baik-baik, Yesus telah bangkit. Setiap kita diberi potensi oleh Tuhan, saudara, untuk bisa berubah.
Tuhan memberikan potensi dalam hidup kita untuk bisa berubah. Menghentikan kebiasaan buruk, karena kebiasaan buruk itulah merusak kehidupan rohani dan jasmani kita. Cepat atau lambat, kalau kita mau berbalik sama Tuhan, kita percayakan kebangkitannya seperti Tuhan mencari Thomas, maka kita bisa menghentikan yang namanya bad habit dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara yang kasih, Roh Kudus itu jauh lebih kuat daripada dosa yang saudara miliki. Dia jauh lebih kuat daripada apapun yang mencengkram hidupmu hari-hari ini. Jangan pernah kita memberikan stigma kepada orang lain. Jangan pernah kita memberikan stigma kepada pasangan kita. Jangan pernah kita memberikan stigma kepada anak kita. Jangan pernah kita memberikan stigma kepada orang tua kita. Dan kita berkata, dia mah tidak mungkin berubah. Kenapa? Karena Yesus telah bangkit. Roh Kudus memberikan kepada kita potensi untuk berubah. Saudara yang kasih, waktu Adam dan Hawa dijadikan Tuhan Yesus, maka dia punya dua kemampuan. Kemampuan yang pertama adalah kemampuan berdosa dan kemampuan untuk tidak berdosa. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia tetap memiliki dua kemampuan, yaitu kemampuan untuk berdosa dan ketidakkemampuan untuk tidak berdosa. Yesus melihat kehidupan manusia yang semakin hari semakin jahat di hadapan Tuhan. Maka Bapa di surga harus melawat umatnya dan ciptaannya di bumi ini. Maka ketika Tuhan mati di atas kayu salib dan menebus segala kehidupan umat manusia oleh darahnya, maka manusia diberikan dua kemampuan seperti awal, yaitu kemampuan untuk berdosa dan kemampuan untuk tidak berdosa. Berarti saudara dan saya dalam hidup ini kita punya dua kemampuan. Kemampuan untuk berbuat dosa dan kemampuan untuk tidak berdosa. Kita harus ingat bagaimana kita mengencourage hidup kita untuk tidak berdosa. Yesus telah bangkit, saudara, dan kita percaya cepat atau lambat kita pasti dibenarkan oleh darah Yesus Kristus karena dia telah bangkit. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, rahasia apa di balik kebangkitan Tuhan Yesus? Yaitu kematian tidak pernah permanen. Katakan bersama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Kematian tidak pernah permanen. Sekali lagi, kematian tidak pernah permanen. Melalui kebangkitannya ditegaskan kematian tidak pernah permanen. Apa itu Paskah? Paskah yaitu peristiwa matinya kematian. Jadi Paskah adalah peristiwa matinya kematian. Kematian Kristus berbeda dengan kematian seperti orang-orang atau semua umat manusia di segala zaman dan di segala tempat. Saudara, kematian Kristus itu beda. Kenapa? Karena kematian manusia itu maut yang datang menjemput. Tetapi kematian Yesus Putra Tunggal Bapa dikatakan tidak ada yang dapat mencabut nyawanya waktu Yesus mati. Bahkan Bapa di surga pun tidak bisa mencabut nyawanya. Apalagi setan atau iblis tidak bisa mencabut nyawanya. Tidak ada yang bisa mencabut nyawa Tuhan Yesus. Jadi kematian Yesus itu beda dengan kematian manusia. Yesus berkata pada waktu dia di kayu salib, saudara, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Dan dia berkata, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Ini adalah perkataan ke-6 ketika Yesus di kayu salib. Dan perkataan ke-7 di salib, Tuhan Yesus berkata, tetelestai, His finished, sudah selesai. Dia satu-satunya orang yang berkuasa atas dirinya sendiri. Hanya dia yang berkuasa atas dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa berkuasa atas dirinya sendiri. Hanya Yesus Kristus yang bisa berkuasa atas dirinya sendiri. Saudara, tidak seorang pun baik maut
atau siapapun di atas langit, di bawah langit yang bisa mencabut nyawa daripada Yesus Kristus. Dikatakan maut tidak bisa menyentuh Yesus. Maut tidak bisa menelan Tuhan Yesus. 1 Korintus 15 berkata, Dia yang menelan kuasa maut. Tuhan Yesus yang menelan kuasa maut. Manusia ditelan kuasa maut, tapi Yesus beda. Dia menelan kuasa maut. Yesus dengan sukarela menyerahkan nyawanya kepada Bapanya di surga. Oleh sebab itu, ini menjadi poin saudara harus perhatikan. Oleh sebab itu, kenapa harus ada peristiwa Paskah? Karena peristiwa Paskah adalah matinya kematian. Apa pembelajaran yang kita dapat dari peristiwa kebangkitan Yesus di hari Paskah itu? Melalui kematian Kristus, kematian bukan hal yang menakutkan. Kalau kita lihat ada 7 peringkat dalam hidup manusia yang menakutkan. Peringkat pertama yaitu adalah kematian. Tetapi di dalam iman kekristenan, perlu dicatat baik-baik. Tetapi di dalam iman kekristenan, kita tidak boleh mengalami ketakutan yang berlebihan akan kematian. Kenapa? Karena Alkitab berkata kematian sekarang tidak memiliki sengat lagi. Kenapa? Karena Alkitab berkata kematian yang sekarang ini tidak memiliki sengat lagi. Sengat kuasa iblis, sengat yang beracun telah ditaklukkan oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga Paulus berani berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Bagi iman kekristenan, sengat maut tidak lagi beracun hari-hari ini, saudara. Nah, oleh sebab itu, jadi kematian di dalam kehidupan iman kekristenan, Alkitab berkata bahwa kematian kita itu berharga di mata Allah bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kematian hanyalah sebuah pintu, Tuhan katakan, sebuah pintu untuk beralihnya dari hidup yang sementara loh kita ini kepada kehidupan yang kekal setelah kita mati di bumi ini. Jadi anak-anak Tuhan, marilah kita hidup merdeka, jangan takut dengan kematian. Tegakkanlah kepalamu, jangan sampai kita takut dihantui oleh rasa kematian. Takut mati adalah normal, tetapi jika berlebihan takut mati, itu akan merusak iman percaya kita kepada Tuhan. Sebab Yesus bangkit mengalahkan sengat maut dalam hidup orang percaya dan mengasihi Dia. Bapak Ibu kasih, mari kita mempersiapkan diri itu bagus menjelang hari kematian kita. Tetapi sesiap-siapnya orang, saudara, akan kematian, waktu kematian tiba, dia tetap tidak siap. Dan Tuhan tahu. Dan bagaimana caranya kita mempersiapkan akhir hidup kita? Alkitab dengan jelas berkata, dan Alkitab dengan jelas mencatat bagi orang yang menyiapkan diri untuk di hari kematiannya, maka dia akan lebih dalam mengasihi Tuhan, maka dia akan lebih dalam mencintai Tuhan, maka dia akan lebih dalam lagi dengan Tuhan, maka pada waktu dia mati, dia tidak takut lagi, sebab hatinya dalam dengan Tuhan. Saudara yang kasih, ingat, Yesus bangkit, maut dikalahkan, sengat tidak ada lagi, maka kematian hanya sebuah pintu beralihnya dari kehidupan yang sementara masuk dalam kehidupan yang kekal. Hari ini, kuasa daripada rahasia kebangkitan Kristus ada 4 hal yang Tuhan berikan kepada kita. Kesedihan tidak permanen, kekecewaan tidak permanen, dosa seberat apapun tidak pernah permanen, dan kematian pun tidak permanen. Itulah kita yang memperoleh anugerah yang terbesar dari Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.